itu bertemu manusia gitu loh, menjumpai manusia gitu loh. Lah, saya kan ngajarnya ini kan menjumpainya itu seperti apa gitu loh. Saya urut dari Adam itu biar Anda ngerti. Bahkan sampai hari ini tuh Allah masih menjumpai manusia, aman saudaraku? Loh itu inti kekristenan, percaya nggak Allah masih menjumpai saudara? Loh kok nggak percaya? Percaya nggak Allah masih menjumpai Anda? Ya, Mbak Asih ini kemarin sharing-sharing kan ketemu di sana kan, apa cerita tentang temennya itu loh Mbak Asih kan ya, temennya itu banyak yang berhijab. Waktu ada acara di tempatnya Mbak Asih apa masuk rumah itu ya, itu saksinya itu. Nanti mau bersaksi nunggu kalau habis melahirkan kan. Ya, sudah. Itu kan kalau saudara masih ingat ada acara kan di sana kan apa itu beston ya sekutuan untuk masuk rumah ngucap syukur ya saudaraku ya. Tapi ya gini, nggak usah takut ya Mas Yafet Mbak Asih. Memang kadang-kadang hidup itu seperti itu ya. Ada suka, ada duka, ada seneng, ada susah, ada enak, ada waktunya. Itu kan segala sesuatu ada waktunya, nggak enak. Ada waktunya kelimpahan, ada waktunya kekurangan. Saya sudah bolak-balik ngalami saudaraku. Ada waktunya kelimpahan, ada waktunya kurang. Loh iya loh. Loh jangan salah, tapi nggak usah khawatir, Yesus selalu bersama kita, amin. Ya saya tidak ngajar, Anda tidak akan pernah kekurangan. Tidak ada di Alkitab itu. Paulus lu ngomong, ya Mas juga ya, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu juga apa namanya kekurangan. Orang Kristen harus siap. Jangan cuma mau limpahnya saja ya, apalagi pengusaha terasa ini, waktu meroket, waduh. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama kita, itu loh kekristenan, amin saudaraku, menyertai kita. Waktu berdoa, maksud saya gitu loh, saya tunjukkan, ini contoh Tuhan menjamah, kan itu ada apa ya, saudara jangan bayangkan apa Tuhan datang itu selalu harus dalam wujud yang bagaimana, spektakuler, enggak selalu gitu loh. Waktu saya mendoakan Mbak Asih singkat cerita nanti biar dia bersaksi sendiri ya, nanti saya ngambil kesaksiannya nanti. Intinya kan teman-temannya itu ya berhijab semua ya, ada di dekatnya. Waktu saya doakan Mbak Asih nangis ya, Mbak Asih loh. Aku kok nangis ya, terus cerita ya Mbak Asih. Wah di doa kok nangis aku. Terus Mbak Asih ngomong, iku loh Tuhan itu nyata gitu loh. Menjamah mereka gitu loh. Ikut merasa mereka juga pernah nangis, bukan berarti tidak pernah nangis gitu loh. Cuma nangisnya kali ini kok beda gitu lain. Nah, nanti biar Mbak Asih bersaksi. Kesempatan Mbak Asih bersaksi buat mereka. Dan kita kan doakan Mbak Asih ya untuk punya momongan kan. Lah yang nangis itu salah satunya kan ada banyak ya. Belum punya anak hamil. Ya saya doakan Mbak Asih yang hamil temennya. Tapi temennya duluan ya. Wah, mungkin tantangannya Mbak Asih. Langsung didoain aku kok hamil kono. Tapi akhirnya nyusul gitu loh. Tidak usah takut saudaraku. Ya tuh, makanya itu loh Tuhan kita itu seperti nyata gitu loh. Kita kalau berdoa bukan sekedar doa ngomong selesai laporan amin. Oh enggak. Saya kalau berdoa enggak seperti itu. Saya coba berdoa itu nanti saya pengen setelah Anda belajar ini berubah gitu loh. Berdoanya juga berubah, enggak cuma laporan. Seperti laporan Tuhan, coba ini doa. Tuhan, ya apa? Aku mau makan apa? Misalnya bangun pagi. Doanya ya apa? Bangun pagi tidur. Tuhan, pertama kan ngucap syukur masih bagus. Terima kasih Tuhan, tidurku nyenyak. Ya lapor sudah. Enak tidurku Tuhan, nanti aku sebentar lagi mau berangkat, mau sekolah, kerja, nganter anak. Aku mau sertai ya Tuhan ya. Nanti kalau aku pergi, tolong jaga rumahku ya Tuhan. Supaya jangan ada yang hilang. Wih, kok satpam ini. Coba kadang-kadang tanpa sadar kita berdoa kan seperti itu. Ngasih laporan, merintah Tuhan tanda petik. Jangan gitu saudaraku. Coba hubungan, bergaul. Nanti kita belajar. Judulnya Allah bergaul dengan manusia. Jadi sebetulnya saya mau judulnya itu Allah menjumpai manusia gitu loh ya. Nanti Adam yang dijumpai segala macam. Tapi ketika saya masuk setelah Adam itu nanti Henok dan Nuh. Saya menemukan satu kata yang sama. Bergaul. Katakan 1, 2, 3. Bergaul. Bergaul itu apa? Bergaul itu seperti apa? Bergaul. Koncoan ya, pakai bahasa Jawa lah. Coba terlalu ya. Kita kan misalnya orang Jawa, jadi nanti kadang terlalu bahasa ya oke itu bahasa kita ngerti bergaul gitu, gaul gitu. Tapi kalau orang koncoan, plek, saudaraku ya, plek. Lebih cepat plek. Orang Bali ngerti plek itu apa? Plek. Bahasa ada plek.
Enggak ada ya? Wah, ada. Plek. Gitu. Sama Tuhan itu plek. Saya tunjukkan nanti aja. Lah, jadi Kristen itu, ini tolong disetel. Sudah suaranya enggak apa-apa. Kok bek 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 bek. Agak kan. Sudah lumayan sebenarnya, cuman kurang dikit gitu ya. Ya, jadi Kristen itu bukan sekedar agama, maksud saya gitu loh. Kristen itu ada suatu hubungan, ya lumayan, ada suatu hubungan antara Tuhan dengan umatnya, ini ada hubungannya gitu. Ada fellowship, ada persekutuan, ada pergaulan, ada gaulnya, ada pleknya gitu, saudaraku. Dan itu dirasakan gitu loh. Ya ketawa nih yang baru pulang dari liburan ini, di hotel. Nembak lagi gak mau, saya suruh berdoa dulu. Tantangannya, ada tantangan selanjutnya. Wah kamu itu, plek kok tertawa, pleknya bukan sama itu loh ya. Bergaulnya, wah kamu tuh berdua terus, bisa tak suruh bisa. Bahaya, nenek bilang itu berbahaya, gak bahaya tak. Sama Tuhan, dengan Tuhan, aduh deket banget ya. Lah makanya saya mau gambarkan gini, Tuhan itu kan, gambarnya Yesus yang diganti ini ya. Mas, itu tempel ini rodok gede sidik ya. Ucul ya ini tadi, enggak ya. Sini yang anak dan gini aja, oke. Tutupan, fan iblis ketutupan enggak apa-apa. Ya, ini ya. Nah, Allah kan di sorga, ya, di sorga, ya. Lah Anda di bumi gitu loh, ya apa pleknya gitu loh, kan kasih gambaran gini kan biar ada gambaran gitu loh. Lah cara supaya masuk gini bukan gambaran, punya cara berpikir. Ini kan seharusnya saya sudah jelaskan yang ini kan. Ini enggak kelihatan semua, tapi ini kelihatan. Yesus itu, anak Allah itu adalah Allah yang kelihatan, gambar Allah yang tidak kelihatan, jadi kelihatan. Ya, jadi makanya ono gambari, sekalian duduk di takhta. Nanti ada ceritanya, sekalian tak suruh ngeprint masih manual, buatan sing ono lungguh ning takhta cek jelas nanti. Supaya ndak gonta-ganti gambarnya ya, duduk di takhta. Oke. Ya. Nah, bayangkan Allah di sorga. Ini duduk di kerajaan, kan bertakhta di kerajaan sorga, kerajaan anaknya. Kenapa manusia di bumi kok lain nih, saudara? Agama-agama enggak ada yang bisa membayangkan Tuhan itu seolah-olah non jauh di sana gitu saudara ya. Sampai kalau berdoa itu harus bagaimana caranya lah ya bisa nyampe ke sana gitu loh. Kalau kita enggak, Allah menjumpai manusia minggu lalu. Allah berjalan-jalan. Saya lihat bahasa Ibraninya halak. Ya, Yahweh Elohim met halak. Yahweh Elohim, Yahweh kan nama ya, Tuhan Elohim, Yahweh Tuhan Allah berjalan met halak. Ya. Berjalan beneran, halak itu berjalan. Ya apa caranya? Berjalan di taman. Ada jalan di taman, di ya, grup itu sudah saya tunjukkan kan, saya jelaskan itu. Bayangkan Allah yang di surga kok bisa masuk, dan ini Allah itu transenden. Tak ulangi sedikit aja deh ya, transenden, imanen. Saya kurang puas. Tapi di grup kalau Anda baca jelas sebetulnya. Ya, bisa saya lebih jelaskan di situ. Jadi transenden itu gini. Gampang aja ya, trans itu artinya melampaui. Trans itu kan jarak ya. Trans Sumatera. Trans itu melampaui. Trans antar itu ya. Trans Jawa, antar Jawa Sumatera. Jadi melampaui, paling gampang melampaui. Transenden, Allah itu melampaui. Paling gampang gini aja, kita gak usah banyak-banyak dua. Pertama, melampaui akal. Nah, yang pertama kan, jadi akalmu itu enggak akan sampai. Saya jelasin pun ini ya terbatas, enggak akan bisa transenden. Yang kedua, melampaui fisik kita. Terutama mata, telinga, melampaui. Jadi Anda itu ketika melihat, sejauh Anda melihat, ya itu Allah itu melampaui dari yang bisa Anda lihat. Yang bisa Anda dengar itu melampaui semua. Makanya kenapa kapan itu masih Manuel waktu gambar langit ya. Nah ini ya, ini bintang-bintang itu masih di sini, saudaraku, melampaui. Jadi Allah itu melampaui apa planet-planet, tata surya, galaksi itu melampaui, itu kan masih bisa dilihat. Manusia bisa nggak melihat galaksi-galaksi itu? Ayo, bisa nggak melihat? Sekarang zaman canggih, pakai apa? Itu kan Galileo itu nemukan, manusia masih bisa loh, didelok walaupun pakai teropong alat bantu. Lah itu Allah
Makanya orang yang ateis mana mau cari Allah di alam semesta. Pikirnya kan, lu Allah itu di luar. Transenden, melampaui alam semesta. Di luar pandangan kita, pengertian kita. Selama masih bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dilihat, itu enggak transenden namanya. Ya paham ya, jadi itu melampaui, transenden. Katakan transenden ya, sidik-sidik cek. Ya pinter teologi dikit lah, transenden. 1, 2, 3. Transenden. Mbak Ani. Transenden. Pak Hari mana Pak Ani? Oh iya lagi capean ya. Wah iya capek makanya. Puji Tuhan wes banyak istirahat, minum vitamin. Kemudian imanen. Nah, yang luar biasa Allah itu selain transenden juga imanen. Nah, imanen itu dibuat sederhana ya, tinggal di dalam. Apa saudaraku? Tinggal di dalam. Nah, jadi Allah yang transenden tinggal di dalam. Tinggal di dalam itu neng jero. Nilam kok ndelok dhuwur. Di dalam itu maksudnya di dalam alam semesta. Jadi di luar alam semesta ada, di dalam alam semesta juga ada. Bahkan di dalam pikiran manusia. Saya di grup itu kalau udah baca, kok bisa dimengerti ya? Loh ini kan akhirnya ngerti tadi. Loh kalau Anda nggak ngerti kan pahpoh namanya. Nggak ngerti Tuhan ya salah. Nggak bisa dimengerti tapi bisa dimengerti loh kan. Itu yang namanya pewahyuan. Katakan 1, 2, 3. Diwahyukan. Wahyu, maaf saudara harus lebih pinter loh dengan yang lain. Karena di kita itu pengertiannya tuh dalam banget. Artinya wahyu, masih inget enggak? Ayo, wis iki. Sudah diajari. Artinya pewahyuan. Wahyu artinya apa? Ayo. Lali apa? Makanya gak diulang-ulang. Jangan bosen. Nek Mas Yuga udah tahu. Nanti gak boleh lirik Mas Yuga ya. Apa artinya wahyu, pewahyuan? Aduh, saudara. Apokalipto. Apokalipsis banyak bahasa Yunaninya. Ya, apokalipto kata kerja, apokalipsis kata apa? Apokalipsis. Pewahyuan. Wahyu itu artinya apa? Kristen harus ngerti. Saudara kan itu kan bahasa Arab kan, wahyu. Tapi tanya saudara, artinya apa wahyu itu? Wahyuan Allah mewahyukan, Allah berbicara gini. Di kita itu bahasa Inggrisnya itu jelas, revelation. Apa artinya wahyu itu? Ini Mas Yafet benar. Apa? Disingkapkan, tersingkap. Apa lawan kata dari wahyu? Ini biar ngerti kalau ingat-ingatnya gitu. Ini cara belajar gitu. Apa lawan kata wahyu? Misteri, rahasia. Siapa tadi ngomong? Waduh, pasangan suami istri. Jawabnya benar. Rahasia, katakan rahasia. 1, 2, 3. Rahasia. Itu bahasa Yunaninya misterion. Misterius itu loh. Misteri. Allah itu misteri. Rahasia. Transenden. Tapi dia mewahyukan dirinya. Ayo, mewahyukan tadi apa? Biar ingat. Mewahyukan artinya apa? Menyingkapkan. Menyingkapkan itu mungkin apa ya? Membuka. Menjelaskan. Menyingkapkan. Istilah menyingkapkan lebih luas kan? Kain disingkapkan. Apa? Jadi terbuka. Yang tertutup jadi terbuka. Allah menyingkapkan dirinya. Ya, jadi bisa dimengerti. Didengar. Orang dengar suara Tuhan, para nabi loh, yang didengar siapa? Jadi imanen, ya ngerti-ngerti. Jadi dari transenden juga imanen, itu Allah kita. Lah Tritunggal ini bisa menjelaskan, gitu loh maksud saya. Coba tanya yang lain lah, tetangga sebelah. Katanya ayat mereka kan ada, Allah itu turun sepertiga malam, dari sepertiga malam turun ke bumi, turunnya seperti apa? Bagaimana, di mana? Oh, itu coba tanya, jangan dipikir Kristen Tritunggal angel. Tanya itu aja yang bagi mereka gampang kan menjelaskan Tuhan. Tanya seperti itu aja, kejar terus. Misalnya tanya Tuhan seperti apa sih? Menampakkan diri, turun atau enggak usah menampakkan diri. Saya enggak tahu, sana ada enggak Allah menampakkan diri, menjumpai manusia. Kan maaf ya, nabinya aja kan bukan Allah yang menjumpai. Yang menjumpai siapa? Kok kaget kan? Yang menjumpai siapa? Malaikat, Jibril. Kalau di Alkitab, Allah itu berkali-kali turun ke dunia. Berkali-kali menjumpai manusia. Bahkan muka dengan muka. Abraham, Musa. Makanya di lagu Kristen ada, coba di tempat yang lain. Bertemu muka
dengan muka. Kita ada istilah itu. Berapa banyak orang Kristen yang nggak percaya silakan bertemu muka, dengan kata lain melihat penglihatan. Tuhan datang dalam hidupnya, saya ngalami. Walaupun tidak perlu saya gembor-gemborkan, kalau tidak gitu saya tidak akan bisa berdiri di sini. Tuhan panggil hidup saya, datang. Ngalami Tuhan sendiri, ngelihat Tuhan, tapi ya bukan terus kayak wajahnya gimana, enggak, ada seperti sinar. Ya ada satu sosok berkilau, saya bukan seperti yang di lukisan itu ya, enggak, terus ada suara yang panggil saya untuk bertobat, untuk mau pakai. Allah Kristen itu gitu, saudaraku. Makanya kalau jadi Kristen hanya sekedar kawin, pindah, melok Kristen, pindah Kristen karena lebih gampang ya. Sing kono rada angel ibadahe iki lho gampang. Wis golek sing gampang. Kalau jadi karena nenek moyangku Kristen, aku ya ikut Kristen. Oh, karena aku ada jadi Kristen soge. Lah kok pas kere yo. Pas kelimpahan, pas kekurangan yo apa? Jangan, Saudara. Ya, ngalami sendiri, katakan ngalami sendiri. 1 2 3. Ngalami Yesus sendiri. Lah. Jelas ya, transenden, imanen jelas ya. Transenden dan imanen. Lah, sekarang minggu lalu Adam kan Allah imanen, dekat, bisa diartikan dekat, tinggal di dalam dekat. Masuk ke Taman Eden berjalan, Yahweh Elohim met halak berjalan. Ya, di Taman Eden, di taman. Ya, nah digambarkan terus dalam wujud, berarti kan berjalan, ada suara langkah kakinya, berarti kan dalam wujud seperti manusia. Nanti lebih jelas ketika Abraham, nanti ya. Oke, itu dulu. Ini ada dulu, nanti ini kemarin soalnya ya. Ini kan waktu menginjak ular itu ya. Yes, nanti biar enggak bingung, diamankan dulu ya. Oke, kita Adam berjalan di hari yang sejuk. Itu sebenarnya kalau waktu saya baca bahasa asli kemarin kok saya coba lihat bahasa aslinya. Aduh, itu kalau menjelaskan tuh nanti kalau ada yang mau khotbah tahu enggak bahasa aslinya hari yang sejuk. Ya, ruah yom. Ada sejuk itu ruah itu roh. Sejuk itu yom, hari yang sejuk, hari yom, hari roh gitu loh. Kalau letterlexnya apa ya? Sejuk itu ruah, roh Allah itu membawa kesejukan itu ya. Waduh, kalau mau jelaskan itu ya, jadi yom itu hari memang artinya. Jadi ruah hari di mana ada rohnya itu ya, membawa kesejukan, angin. Jadi kan makanya ruah itu artinya bisa angin, udara, sejuk. Itu ruah, ya roh Allah. Makanya ada roh Allah, ada kesejukan. Amin, saudaraku. Ada rohnya, ya. Nah, roh itu bisa menampakkan diri. Nanti kita akan belajar khusus di lain waktu. Oke, setelah Adam, kita belajar ya, saya urut itu. Henok, yang saya temukan yang ya ada manusia-manusia yang ngalami lah. Berjumpa dengan Tuhan, tapi ini bukan menjumpai saja, bergaul. Katakan bergaul, 1 2 3, bergaul. Kita akan lihat ayatnya, ya. Henok. Kejadian pasal 5. Kita lihat dulu. Saya sempat iseng-iseng ngitung air bah. Pernah ada yang bisa ngitung air bah? Tahun berapa air bah itu? Saya sudah ngitung, teman, nanti saya jelaskan tambah panjang tuh, pakai nanti saya sudah membuat tulisannya asik itu, tapi lain kali lah. Coba baca. Kejadian pasal 5 ayat 1 ya. Kejadian pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Adam dibuat menurut rupa Allah. Rupa Allah itu kayak apa sih? Morfinya Allah, wujudnya Allah, figurnya Allah, rupa dan gambar Allah. Itu siapa sih rupa dan gambar Allah itu? Tuhan Yesus. Gitu loh menurut rupa. Makanya Adam itu, loh, Tuhan kok kayak manusia loh. Manusia itu yang seperti Tuhan. Jangan salah gitu loh. Ya. Makanya di Alkitab nanti ada istilah lain nanti nemukan antropomorfisme. Allah itu difigurkan seperti manusia, disosokkan seperti manusia. Ya, supaya manusia ngerti, nanti saudara akan temukan ketika Nuh nanti. Coba baca. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Manusia itu bahasa Ibraninya Adam. Jadi Adam itu artinya manusia gitu loh. Kalau saya ini enggak tahu, suka iseng ya.
Tetangga sebelah itu kan pakai Adam juga kan namanya. Adam itu bukan bahasa Arab loh, itu bahasa Ibrani loh. Artinya manusia. Itu aja sudah ngerti. Kita kan dituduh Alkitab palsu. Loh, palsu sing asli endi? Adam ini dari nama aja bahasa Ibrani loh. Duduk bahasa Jawa, bukan bahasa Bali, bahasa Ibrani. Adam itu ada artinya loh. Enggak tahu sana ngerti enggak? Adam itu bukan nama. Memberi nama Adam. Adam itu manusia artinya. Mbok ngerti gak ya? Makanya Anda harus lebih pinter, amin. Gitu loh, saudaraku. Ya, oke, kepada mereka. Pada waktu mereka ciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu ia memberi nama Set kepadanya. Jadi kalau setelah Adam ya menurut rupa Allah, Adam punya anak menurut rupanya Adam, gambarnya Adam. Ini juga pelajaran, anak itu lahir itu akan memiliki rupanya orang tuanya, rupa dan gambar, figur orang tua, sosok orang tua. Terbukti di ilmu pengetahuan DNA itu loh, DNA itu kan DNA-nya anak-anak kita itu, DNA-nya kita itu nanti akan ada di anak-anak kita, sifat-sifat itu. Itu sudah Alkitab sudah nulis. Oke, saya enggak bahas lagi. Lalu namanya Set tadi ya, sudah ya. Set ini cerita setelah Kain membunuh Habel ya, saya enggak bahas. Loh, Kain membunuh Habel. Kain itu dijumpai Tuhan enggak setelah bunuh adiknya? Kejadian pasal dijumpai, makanya saya enggak bahas itu. Cuman itu kan dihukum ditegur Tuhan kenapa membunuh adiknya, terus ya toh itu dijumpai ya, tapi dijumpai enggak untuk bergaul, dia dihukum segala macam lah, itu enggak bahas itulah nanti lain. Jadi ada juga sebenarnya menjumpai Kain ya untuk berbicara menegur Kain. Tapi ini setelah Habel mati, Kain diusir jadi hadirat Tuhan. Umur Adam, terus Adam memperanakkan Set, ada anak yang ketiga namanya Set. Nah nanti saudara akan tahu bagaimana manusia itu dari satu terus jadi dua. Satu itu siapa? Adam. Terus jadi dua, satunya Hawa dari tulang rusuk. Terus jadi 3 dan 4, lahir Kain dan Habel, Habel dibunuh kurang 1. Terus jadi 4 lagi karena lahirlah Set ini ya. Coba Adam setelah umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, ada lagi anak-anaknya, bahasa Yunaninya banyak. Wios, anak-anak laki-laki banyak. Kalau Wio yang jamak, bentuk jamak, anak-anak yang bentuk jamak. Saya lihat bahasa Yunaninya. Jadi anak-anak bentuk jamak dan perempuan. Jadi ini banyak, sangat banyak. Saya sudah lihat banyak banget gitu loh. Anaknya banyak. Nah, jadi tapi yang dicatat cuma Set. Saudara nggak usah bingung loh. Anaknya Adam, Hawa, Kain, Habel dibunuh tinggal Set. Kok bisa jadi banyak? Terus kawin sama siapa? Ya, saya kalian jawab ini. Kawin mbek sopo? Ayo, yang lain maksudnya agama tetangga sebelah, coba bisa jawab enggak? Apakah Allah menciptakan manusia lagi? Manusia lagi untuk enggak, dari mana? Ya ini. Ada anak-anak laki-laki dan perempuan banyak, Adam melahirkan lagi. Lupa itu kan adiknya, bisa jawab enggak? Harus sekalian ini, wong Kristen kudu pinter. Ayo, langsung. Ini kan berarti adik-adiknya kan? Boleh enggak kawin satu keluarga? Waktu itu kok boleh, kenapa? Ya belum ada manusia, belum ada hukum, betul. Saudara tahu enggak? Abraham, istrinya namanya siapa? Sarah. Sarah itu siapa? Adiknya. Adik tapi beda, makanya dia enggak bohong, waktu ini adikku, tapi adik beda ibu. Padahal hukum Taurat boleh enggak itu? Loh saya mau tanya, boleh enggak dalam hukum Taurat? Tidak boleh loh saudaraku. Tapi kenapa apakah Abraham melanggar hukum Taurat? Karena hukum Taurat belum ada. Itu 430 tahun setelah Abraham, zamannya Musa baru turun. Itu nanti akan belajar itu. Loh Alkitab itu sudah luar biasa dirancang. Loh Pak, itu dosa itu. Kawin mbek adek lho. Memang secara logika orang ono wong kawin mbek macan ta. Dikerakoti beneran. Ya padha wonge ya toh. Tapi hukum Taurat belum ada. Ya itu. Dan itu banyak loh, kan anak-anak.
laki-laki dan perempuan. Saya lihat bahasa aslinya banyak gitu loh. Jadi manusia berserakan. Makanya Kain kan ngomong waktu diusir, nanti ada yang bunuh aku loh, ada orang lain. Saya dulu mikir gitu. Ya dari sini. Dan ini Adam ini memperanakkan Set umurnya berapa tadi? 100 berapa tadi itu? 80. Terus ini 800 tahun loh, dowo-dowo umur zaman dhisik. Oke ya, terus lanjut tak bahas itu nanti. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Lalu mati. Umurnya 930 tahun. Enggak sampai 1000 ya. Enggak sampai 1000. Padahal ada yang Alkitab itu ada perhitungan-perhitungan. Ada yang pendeta yang ngulik-ngulik hitungannya 1 hari itu sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong pada hari kamu makan buah ini kamu akan mati. Bisa ditafsirkan 1 hari kan 1000 tahun. Dalam ya toh, hari ini kamu makan, kamu akan mati. Ternyata enggak sampai 1000, memang hampir 1000 kan, kurang 70 tahun 1000 perkiraan. Jadi mendekati 1000. Hari ini kamu makan, nah kan 1000 tahun, mati kamu. Makanya kok gak langsung mati. Jadi manusia itu mulai dihitung umurnya ketika Adam jatuh dosa, itu mulai ada hitungan waktu. Sebelumnya manusia enggak mati, kekal. Ya, nanti itu saya ngitung sudah, nanti ketemu. Karena saya khawatir Adam itu ada Nuh air bah. Oh nanti jangan-jangan kena kabeh gitu. Apa ada yang kena air bah berdosa? Karena saya lagi belajar ini. Kenapa Yesus waktu mati, rohnya turun ke Hades, terus memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang mati pada waktu zaman air bah, gitu loh. Saya lagi belajar itu ya, nanti kalau selesai saya ajarkan lebih dalam nanti. Oke, terus ayat 6, saudara tahu enggak saya itu belajar itu kapan? Ya sambil liburan. Sambil naik becak kemarin, istri saya tuh ngupload, tak suruh ke Joshua biar ketawa. Saya mau turun becak, perut saya kan gede, becaknya kecil lagi, kesulitan dia ketawa. Malah besar di grup, malu-maluin aja. Saya minta maaf terus. Kalau untuk pribadi jangan pikir saya, dia udah lucu, jangan ngawur ya. Ya toh, saya waktu sambil liburan, sudah nggak apa-apa liburan. Hangout dengan keluarga, dengan teman. Tapi saat-saat seperti itu kadang-kadang ya kita sharing-sharing. Kadang saya ambil waktu sambil nunggu nyonya kalau belanja minta ampun. Mbak Dina ikut belanja, lebih ngeri dari nyonya saya ini Mbak Dina itu ya. Pegang sana, pegang sini, sampai dinteni hilang. Nah sambil nunggu kalau saya enggak suka gitu, saya baca Alkitab, saya sambil belajar enak, relax ya di outdoor gitu ya. Enggak selalu harus di kamar, gimana. Ya istilah Alkitab kalau kamu berdoa masuk kamar tutup pintu itu bukan harafiah. Ada banyak orang masuk kamar tutup pintu pikirannya kemana-mana, nggak tersembunyi, nggak bisa pribadi dengan Tuhan. Yang penting bisa kamar hati pikiran tertutup gitu ya, enggak untuk dunia luar. Saya santai, nikmati sambil belajar firman Tuhan, asik gitu malah ya. Setelah saya hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Terus. Dan Set masih hidup 807 tahun. Panjang-panjang ya. Setelah ia memperanakkan Enos. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Oh, banyak lagi. Ya toh. Set tadi meranakkan Enos. Terus meranakkan Set anak laki-laki perempuan banyak lagi. Gitu loh. Oh, sembuh mengawinkan di situ banyak banget. Terus 8, jadi disitulah banyak manusia. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Oke, terus? Cepat. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Terus 10. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak memang lelaki. Yang lain-lain ini sekedar disebut umur, anaknya segala macam ya. Nanti saya akan pilih menjelaskan yang ada penjelasannya karena ini memang ada yang menafsirkan gini sih, ada yang khotbah gini. Ya ini bagus diambil positifnya. Jangan sampai hidup kita hanya lahir, menikah, punya anak, tua, terus mati. Ini kan disebut gitu terus ya. Itu kan seperti itu kan. Makanya jangan sia-sia hidup kita. Nanti di sini temukan Henok itu ada ceritanya. Yang lain tidak ada ceritanya, cuman melahirkan ini, punya anak ini, terus mati. Anaknya tadi melahirkan ini terus diulang-ulang terus, regenerasi terus. Ada yang nafsirkan atau khotbah seperti itu, silahkanlah untuk memotivasi ya silahkan, tapi saya tidak lihat itulah, saya tidak mau ke sana. Ini apa, memang gini, Alkitab kalau diceritakan semua tidak ada habisnya. Set diceritakan hidupnya bagaimana, nanti istrinya gini, wah namanya istrinya gini, ya panjang banget, dipilih yang penting-penting ya. Coba
Berarti nggak penting, kasihan. Enggak juga. Lu dicatat umurnya lo penting, saudaraku. Lumayan lo. Umur Anda aja belum tentu tercatat di sejarah. Anda lahir kapan, nanti matinya anaknya kapan, enggak, belum tentu. Ini ya lumayan ini. Tapi ada maksud Tuhan. Kalau mau digali silahkan itu ya. Enos? Jadi Enos mencapai umur 955 tahun lalu ia mati. Terus? Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Mahalalel. Angel-angel ya jenenge zaman dhisik. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus tambah banyak lagi. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Terus setelah Mahalalel hidup 65 sebelum tahun. Henok bacanya cepat aja terus ya karena ya hampir sama siklusnya. Inilah manusia hidup itu seperti ini. Ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Mungkin jemaat kalau baca Alkitab wis kena ngene iki umur samene mati akhirnya males baca. Oh sabar, baca terus nanti nemu ini akhirnya. Lah. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Ya. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, masih diceritakan Yared seperti itu. Terus jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Ya. Nah, mulai ini. Setelah Henok hidup 65 tahun. Ini paling muda. Lainnya tadi punya anak kan umurnya berapa? 100 berapa baru punya anak. Ini Henok ini 65 tahun. Ia memperanakkan Metusalah. Terus? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, terus? Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok bergaul dengan Allah. 1, 2, 3. Jangan dulu susah Mbak Esther. Henok pelan-pelan. Kalau tadi cepet no. Yang Henok nih karena ada sesuatu yang dicatat Alkitab di sini. Henok hidup bergaul dengan berapa tahun? 300 tahun. Bergaul dengan Allah 300 tahun. Ya, setelah itu memperanakkan Metusalah dan jadi gini. Henok umur 65 tahun. Ini kok paling muda dari yang lain ya, sudah punya anak gitu ya istilahnya kan. Yang lain 100-an tahun. Ada yang spesial gitu loh dalam diri Henok. Ada sesuatu yang spesial dan ini umurnya juga paling muda loh meninggalnya ini saudaraku. Coba terus. Bahkan bukan meninggal, 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 65 punya anak, 300 tahun bergaul dengan Allah. Umurnya cuma 365 tahun. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Kemana? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok diangkat oleh Allah. Katakan 1, 2, 3. Henok spesial. Yang lain, makanya ada pendeta khotbah ini. Lain cuman lahir, punya kawin, ya Mas Mandia, tujuan hidup ini apa sih? Kemarin tanya-tanya di mobil ya. Apa sih tujuan hidup? Ya harus ngerti tujuan hidup kita. Anda hidup ini untuk apa? Ya, lahir, zaman sekarang kan sekolah, cari kerja, punya duit, beli rumah, beli kendaraan, dapat istri, yang laki, yang perempuan dapat suami, punya anak, ya toh, terus apa? Terus bahagia, itu susah, terus anaknya kawin, terus jadi kakek, terus meninggal, gitu terus. Apakah hidup hanya seperti itu? Gitu. Lah disitulah dicatat ada Henok hidup, memang kayaknya pendek, saudara. Kayaknya waktunya pendek, tapi di situ dia bergaul dengan Allah. Dan yang luar biasanya bergaul ini, tahu enggak kata aslinya apa? Kata Ibraninya, halak juga, berjalan. Kalau enggak percaya buka bahasa Inggrisnya. Di Inggris diterjemahkan Henok berjalan dengan Allah. Tadi ayat berapa tuh? Waduh, baca Mbak Esther. Ayat berapa tadi? Yang Henok berjalan tadi, bergaul, 26 ya? 24.
Nah, Mbak Esther, baca Mbak Esther. Biar. Nah, guys, you can go. Yes, ayo. And Enoch walked with God. And Enoch walking apa? Walking gitu kan. Kayak gini Michael Jackson. walking in the air. Jalan di atas udah. Walk with God. Enoch berjalan dengan bersama Allah. Ya Pak Saudaraku. Loh, ya masih punya anak. Ya kita beda Saudaraku. Menyucikan diri itu. Saya kan waktu jadi wali itu, ya tahu di desa itu mungkin gitu ya, di daerah disebut-sebut mewakili. Tapi mic-nya gak jelas lagi. Kan ruangannya gede gaung gitu, sayang. Tapi itu ini keluarga ini jadi disebut-sebut gitu loh. Ini pendetanya gelarnya sebuti semua. Tadi dilayani oleh waktu resepsi itu loh. Bapak pendeta siapa itu STH sarjana teologi yang sana. Pas saya diwakili oleh Bopo bahasa Jawa itu ya, Bopo pastor. Waduh, Bopo pastor aku. Ya tapi pikir pastor kok duwe bojo sebelah saya. Lengket aja nempel. Iki sing kawin kon apa Yakub iki lho malah nempel lah ngono. Pas jalan bareng malah iki lho sing kawin iki Yakub malah kok kayak kamu ya. Masih menikmati honeymoon ya sampai hari ini seperti bulan madu terus ya, haleluya. Harus gitu loh suami istri, amin. Ya, Bu Sri kok amin. Mengamini anak-anaknya Bu ya, iya gitu loh puji Tuhan. Ya, harus seperti bulan madu terus. Mbak Ani masih rasa seperti bulan madu atau Bu? Wah, itu top. Masih Manuel? Oh, mencicil mau meredop ringis ya. Mbak Reni, Mas Mesak? Oh, ayo. Ini sarangnya ya. Harus gitu, Pak siapa? Bapaknya Denis apa? Pak siapa? Pak Putut. Ya, masih honeymoon. Oh iya sama ibu harus terus rasa bulan madu ya. Guyu anak-anak ya. Wes tuwek Pak, lu gak apa-apa sayang-sayangan. Kon seneng lho bapak ibumu sayang-sayangan. Timbane ilo-iloan kon niku lho. Sayang-sayangan. Ya toh. Mas Pri aja, saya kan aku main telepon Dina pinjam HP-nya. Mana? Tulisannya Dinol sayang gitu. Aduh ya iso nulis barang ya, Dinol sayang. Kok tambah garuk-garuk. Kapan aku ya tunggu dulu banyak berdoa puasa ya Fandi ini ya. Ada tantangan soalnya. And Enoch walk with God, jalan. Ya. Jadi gini loh, dan masih punya anak dan ya tadi kan dan 300 hidup tahun tadi loh, kembali bahasa Indonesianya. Ayat Kejadian 5 ayat 25 kayaknya. Ayat 23-nya kayaknya, enggak tahu 23 apa 25-nya. Setelah atasnya apa bawahnya? Yang bahasa Indonesia lagi ya. 25 berarti. Henok mencapai umur sorry 22 berarti 22 ya 22. Henok baca lagi. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi selama bergaul dengan Allah, Henok ya memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi kekudusan itu enggak kawin terus kudus enggak kawin itu pilihan ya. Itu panggilan, maksud saya itu panggilan. Karunia selibat ada. Orang-orang yang dapat panggilan, enggak apa-apa. Tapi bukan berarti, aku kawin, bopo pastor aku. Kalau di kita pastor itu kan artinya gembala, jadi menggembalakan. Ya pastor itu hanya gembala. Kalau kita kan istilahnya pastor itu Katolik kan, bayangannya kan seperti itu, enggak. Tapi kekudusan itu enggak diukur dari situ. Oke orang boleh enggak kawin, meniduskan hidup, tapi pikirannya jorok, pikirannya, misalnya loh, ya, saya enggak nuduh. Ya apa artinya? Apa itu hidup suci? Hidup suci kan enggak seperti itu. Ini hidup bergaul dengan Allah. Jadi masa gini loh, Anda bisa menjalani hidup Anda sehari-hari, Anda bekerja, sekolah, Anda punya pasangan. Tapi Anda bisa hidup tetap dalam keadaan seperti itu, Anda bergaul dengan Allah. Amin, saudaraku. Berjalan bersama Allah, amin. Itu loh maksudnya. Berjalan bersama Allah. Katakan berjalan bersama Allah. 1, 2, 3. Berjalan bersama. Lagu sekolah minggu kan,
Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Lu ya Pak Saudaraku, jalan dalam suka, jalan dalam duka, itu dalam suka duka, terus jalan bersama Yesus. Allah di dalam Yesus, kita kan Yesus, Allah di dalam Kristus, sudah belajar. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Yesus. Oke ya, ini Henok. Terus akhirnya bergaul dengan Allah, diangkat oleh Allah, gitu loh. Diangkat tuk, tadi bahasa Inggrisnya, diambil, diangkat. Kemana? Tidak ditemukan lagi, tidak mengalami, nanti diterjemahkan, ditafsirkan oleh surat Ibrani, dia tidak mengalami kematian. Ini menggambarkan Yesus juga seperti itu nanti. Dibawa ke surga setelah bangkit. Kalau Enok kan tidak mengalami kematian, tapi nanti ada tafsiran. Loh, berarti kan hebat ini, lebih hebat dari Yesus. Oh, enggak. Itu nanti Henok pun akan nanti turun di akhir zaman, itu ada tafsirannya. Di Wahyu ada 2 orang yang turun, Mas juga pernah baca itu ya. Itu yang tafsirannya, satunya Musa, Elias. Itu Musa, lebih tepatnya, Musa dan Elia ya. Nah, tapi ini nanti Henok dan Elia, Henok dan Elia. Karena dua-duanya ini nanti diangkat kan, Elia juga tidak dikubur, diangkat pakai kereta berapi itu. Itu turun biar mati, maksudnya nanti mereka jadi saksi yang terakhir, itu akhir zaman. Itu nanti kalau turun, sudah siap-siap. Musa dan Elia, Elia dan Henok. Dan mereka nanti mati akhirnya, terus nanti bangkit. Ya dibangkitkan, ya itu ada nanti. Ya, saya enggak kesana lah. Tapi ini ngalami anugerah Tuhan. Ya, diangkat itu tidak ngalami kematian. Nanti saya tunjukkan kitab Ibraninya ya. Tapi ini dulu. Terus lanjut, kita belajar Nuh. Baca tadi terakhir 26, 27. Baca terus sampai ke Nuh. 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Terus. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Iya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Perhatikan kata-kata ini sudah luar biasa. Anak ini, Nuh ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ya saudara, minggu lalu kita belajar ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang dikatakan Tuhan? Tanah ini terkutuk karena kamu. Ingat loh saudaraku. Tanah ini terkutuk karena kamu. Dan akhirnya dari tanah ini kamu diambil dan kamu akan kembali ke tanah ini. Dan kamu akan mengusahakan tanah ini, sampai nanti kamu kembali kepada tanah di mana kamu diambil. Bulatnya di situ. Itulah kenapa hidup manusia bulat seperti lingkaran setan itu tadi. Dari tanah kamu diambil, kamu kerja dari tanah ini akan menghasilkan, tapi hasilnya apa minggu lalu? Ayo masih ingat enggak? Yang dihasilkan tanah yang kamu kerjakan ini apa? Dengan susah payah, semak duri, semak belukar ya, rumput duri. Itu menggambarkan apapun kerja keras kita, sekaya apapun, saya kasih contoh kan itu minggu lalu sempat nyinggung, kena kasus tambang. Orang banyak silau dengan kekayaan, sebenarnya itu cuma rumput yang bergoyang. Berapa banyak orang kecantikan, ya seseorang, kita mengejar sesuatu yang duniawi, padahal itu duniawi kan bicara tentang tanah ini. Apa yang dihasilkan oleh dunia ini, tanah ini, itu hanya rumput duri. Kan jadi manusia itu singkat cerita, diciptakan dari tanah. Karena berdosa, tanah ini terkutuk dan manusia harus mengerjakan tanah ini, mengolah tanah ini, tanah yang sudah terkutuk ini. Hasilnya rumput duri, semak itu tadi ya. Sampai nanti kamu kembali kepada tanah, itu yang terjadi ketika dosa. Nah memang kita melihat loh Pak, yang dihasilkan di dunia ini luar biasa loh Pak, gedung mewah gitu loh, maksud saya, mobil yang mewah. Waduh, kemarin kalau liburan ini keluar semua mobil-mobil baru, dalam hati saya, iki ngeredit nek ngeredit untuk untuk pamer, nanti pulang
ngeluh ndase bayar cicilan nih, bingung mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, yo, ya toh, jangan saudara. Kadang, orang ini rumput, ini kan mewah, segala macam. Itu hanya rumput duri di mata Tuhan itu ya. Makanya Paulus sudah sempat nulis itu ya suratnya, dipanggil Tuhan itu. Ya, aku meninggalkan semua apa yang di belakangku, berlari-lari kepada panggilan surgawi. Aku meninggalkan semua itu sampah bagiku, gitu loh saudaraku ya. Saudara harus bisa bicara, bisa ngomong, ini sampah sebenarnya. Di dunia ini sampah, maksudnya sampah itu tidak ada artinya dibanding dengan Tuhan. Seperti Henok, itu sudah praktek, bergaul, berjalan dengan Allah. Bagi dia, Allah itu yang nomor satu, yang lain itu dia praktekkan. Dan Nuh juga seperti itu. Anak ini memberi penghiburan dalam pekerjaan kita, karena orang-orang yang lain itu hidupnya, siklusnya hanya lahir, beranak terus mati. Penghiburan dalam ini seperti nubuat ini. Ayahnya ini waktu lahir, makanya kalau ngasih nama anak itu saudaraku ya, nanti Mbak Ase, Mas Yafet, kalau ngasih nama anak itu penuh dengan apa? Nubuatan, firman Tuhan. Anak saya beri nama Joshua. Ya, Joshua itu kan dari itu yang bahasa Ibrani Yesua, itu kan Yesus kalau bahasa Yunaninya. Itu artinya apa? Allah menyelamatkan. Allah penyelamat, Yahweh Yasa, ya artinya Allah penyelamat. Tak tambahi El Nisi, panji keselamatan. Ini jadi penyelamat, ya Yosua. Terus juga kehidupannya Joshua. Jadi dalam otak saya, benak saya itu sudah ada gambaran seperti itu. Walaupun saya tidak ngomongnya sama Nyonya aja, tidak perlu. Ini kan tercatat di Alkitab luar biasa. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan, punya harapan. Makanya memberi nama anak itu dengan harapan. Mas Pri itu dulu dimarahi bapak saya, ayahnya, ngasih nama, apa anakmu jenenge lagi keluar tungul-tungul ini, Mas Pri waktu bayi. Saya ngerti kan, saya masih kecil juga bapak. Kapri, dimarahi. Orang desa ngasih nama, saya ingatnya saudaraku ya. Ono Kapri, ono Lungsu, pokoknya ono Gentong, sing didelok apa. Wah, dimarahi sama bapaknya. Wah, anak dijenengno sing apik, akhirnya ganti Priyono. Aku saya setelah dibaptis saya kasih nama David Priyono, Daud ya. Gitu. Kasih nama Daud dia, namanya Daud, David Priyono nama bapaknya. Ya di surat baptis kan ada David Priyono. Kasih nama Kapri lho yo. Kan ini Priyono agak bagus. Ngasih nama bukan bagus-bagusan, maksudnya ada harapan di situ ya. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Tanah yang telah terkutuk ini ada penghiburan. Jadi ya memang hidup kita di dunia akan seperti ini, tapi ada penghiburan. Ini gambaran daripada kasih Tuhan ya melalui Nuh ini. Ya, ada penghiburan. Kalau nggak ada Nuh, saudaraku dengar baik-baik. Kalau tidak ada Nuh, ini benar-benar terjadi, jadi penghiburan. Anda dan saya tidak akan ada, saudaraku. Kemana kita semua? Tersapu oleh air bah. 16 KP, sudah nggak ada ceritanya. Ayo baca terus. 30. Dan Lamek masih hidup. Nah, lompat ini cerita ini bapaknya kan nanti hidup terus beranakkan lagi. Terus lompat ayat yang sampai ceritanya Nuh. Kita atau langsung aja biar cepet ke pasal 6 ya. Pasal 6 langsung aja. Pasal 6 ceritanya tentang Nuh. Kalau saya baca ayat 1 itu nanti harus nafsirkan itu ya, kepanjangan ya tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia kawin campur itu ya, nanti menurutkan keturunan raksasa, turunan raksasa itu diterjemahkan orang-orang raksasa kayak medeni ya. Ya, padahal enggak gitu ya. Oke lah. Itu nanti supaya enggak ke sana, langsung ayat 5 aja. Nanti terjemahnya penjelasannya jadi panjang nanti. Saya enggak bahas itu soalnya. Lain kali dibahas bisa. Ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat manusia tambah banyak, ya di dalam keadaan seperti itu ada Henok yang bergaul dengan Allah. Lainnya bagaimana? Terus ada Nuh anak penghiburan ini. Tapi sebelum itu kejahatan manusia bertambah banyak, kecenderungan hatinya selalu jadi gini, manusia itu hatinya itu selalu cenderung berbuat jahat. Ini akibat dosa. Saudara seberang enggak percaya dosa warisan, Allah bayi itu lahir suci, makanya kita enggak perlu ditebus.
Beda dengan orang Kristen, berdosa makanya begitu ya. Itu kan merasa dirimu suci lah. Bayi lahir suci, kalau di kita enggak. Ya, bapaknya berdosa. Saya mau tanya, ada enggak orang enggak berdosa? Itu kan masalahnya. Ada enggak orang enggak berdosa? Sudah bukti paling sahih adalah mati. Upah dosa itu mati, akibat dosa adalah kematian. Kalau kamu enggak berdosa, kamu enggak akan mati. Gitu aja kan, ternyata mati semua, nabi-nabi juga mati semua, berarti manusia, nabi juga berdosa di Kristen, kalau mereka kan enggak, tapi itu suci. Malaikat itu loh kudus, enggak mati. Malaikat itu kekal loh saudaraku, tapi diciptakan, beda, Allah itu kekal, malaikat kekal, tapi Allah itu tidak diciptakan, Yahweh yang maha ada, sejak kekal. Kalau manusia, malaikat diciptakan untuk kekal, manusia juga gitu, diciptakan untuk kekal. Tapi ojo berbuat dosa, saat kamu berdosa kamu akan mati. Ya itu kan. Itulah ceritanya kematian akibat dosa. Kalau malaikat berdosa, buang ke laut. Candaannya, buang ya ke bumi ya, itu nanti kita akan belajar juga. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Makanya jangan heran, manusia, aku kok kepingin. Saya mau tanya, gampang mana sih berbuat baik sama berbuat jahat? Gampang mana? Sabar sama marah, gampang mana? Gampang marah. Untuk sabar, waduh, ambil napas itu rasanya, sesek napas aku gitu ya. Inilah akibat dosa. Orang ngomong dosa warisan, enggak ada. Loh gak usah jauh, siapa yang bisa menahan kecenderungan hati? Cenderung. Apa cenderung itu? Condong. Setiap manusia tuh hatinya condong untuk berbuat jahat. Kepengen baik, tapi yang jahat keluar, itu sampai dikunci firman Tuhan ada di kitab kita itu jelas. Enggak ditutup-tutup, enggak manusia lahir suci baik gini nanti wah dihapus oleh amal ibadah, ora ono, enggak ada yang bisa ngapus. Enggak ada, manusia enggak bisa menebus dirinya sendiri. Nanti waktu perjamuan kudus akan buka lagi itu. Saya tunjukkan biar lebih jelas ya. Kejahatan semata-mata, buahnya selalu jahat, akibatnya selalu jahat. Terus ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah ini memang jadi kontroversi kan. Maka menyesallah Tuhan, loh Tuhan kok bisa menyesal. Menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya akan tafsir dengan cepat aja kalau nanti terlalu panjang. Pertama ini menunjukkan Allah itu pribadi. Katakan pribadi, 1, 2, 3. Bisa sedih, bisa nyesel, bisa waduh kecewa kan. Kenapa manusia seperti ini? Sedih. Jadi Allah itu pribadi loh, bukan satu sosok yang tidak jelas. Goib gitu, tidak jelas. Oh no, Allah pribadi, saya sedih. Tak ciptaan kok koyok gini. Itu yang pertama. Lu berarti kan koyok manusia. Yang kedua ini, saudaraku. Ini yang di Alkitab akan menemukan banyak yang seperti ini. Antropomorfisme. 1, 2, 3. Coba belajar. Antropo itu dari antropos. Antropos itu manusia. Antropo, 1, 2, 3. Morfisme, morfi itu sosok, figur. Jadi Allah difigurkan seperti manusia. Kenapa? Karena Alkitab sedang berbicara kepada manusia, bukan kepada kucing. Manusia untuk mengerti, biar ngerti. Ini yang dirasakan. Ada perasaan seperti ini, dimorfikan, disfigurkan seperti manusia, antropos. Sedih, pribadi Allah itu. Manusia kok seperti ini, berarti Tuhan itu punya tujuan sebetulnya tujuan bahwa manusia tidak seperti ini. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Dia, untuk hidup kekal, hidup suci, hidup kudus, penuh kemuliaan. Kok jadi begini, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, dan tambah jahat. Dan akhirnya bumi itu nanti rusak. Terus baca terus. Berfirmanlah Tuhan. Oh, nanti ada ayatnya saya sempat nemukan itu. Jadi bumi itu sampai rusak gitu loh. Di atasnya kayaknya itu. Rusak. Rusak karena manusia. Ciptaan ini rusak semua. Rusak. Waktu kecil anak saya tanya, "Pak, kenapa Tuhan ciptakan nyamuk?" Sambil jatuh. Jengkel lah, ada tikus. Dia sempat makan rotinya itu. Oh, ada tikus. Kenapa Tuhan kok ciptakan binatang-binatang yang mengganggu ini, saudara? Merusak. Tikus juga bisa merusak panen petani. Rusak. Kenapa, saudaraku?
Akibat dosa. Dulu tikus itu nunduk, turut sama manusia. Sekarang manusia harus pakai racun tikus. Diburu. Dulu enggak perlu, tikus, jangan ngerusak. Ya kan rajanya segala burung-burung di udara, binatang di darat, ikan di laut. Ya kan tunduk kepada manusia. Tapi akibat dosa, rusak semua ini. Ya saling bunuh-membunuh, singa, makan. Itu nanti kalau saudara baca, mana itu ya? Seperti kerajaan 1000 tahun ya damai yang di perjanjian lama tapi Yesaya apa Yeremia itu ya. Anak singa duduk sama anak lembu. Pokoknya kan kalau sekarang ada anak lembu, ada singa caplok. Waktu itu terjadi damai itu sampai duduk berdampingan enggak masalah. Ya inilah gambar dunia begitu rusak. Terus berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi antropomorfisme ini menggambarkan, ini benar-benar mengesalkan manusia yang ada di dunia waktu itu, dicatat Kejadian 6. Itu benar memilukan hati Tuhan, sedih, ini kok seperti ini gitu loh. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, ini yang menggambarkan kalau manusia, ini kan antropos. Kalau manusia itu perasaannya seperti itu. Nah, gak usah jauh-jauh gitu loh. Anda maaf ya, ini sebenarnya ya tuh manusia. Anaknya nyesel kok ngelahirno anak kayak ini. Itu saking itu menggambarkan kecewanya, harapannya orang tua kan anak kan baik. Sukses, nurut, tapi kok dua plek misalnya kan. Saya dulu kan nakal, sorry ibu saya pernah gitu. Lah iso tak lebokno wetengku meneh ya. Nek iso jane. Lah ini kan gitu, nek iso iki. Yo, tapi kan sudah terjadi manusia beranak pinak di bumi, lahir, kawin, mengawinkan segala macam. Terus akhirnya aku nyesal bahwa jadikan mereka saking rusaknya gitu loh, saking bejatnya, saking jeleknya kualitas manusia yang sudah ada waktu itu. Terus 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Ada Nuh, anak penghiburan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terus. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang. Nuh adalah seorang yang benar dan apa saudaraku? Tidak bercela di antara siapa? Orang-orang sezaman. Orang-orang yang Allah nek tadi. Orang-orang yang Allah nyesel, kenapa kok ada ciptaan yang seperti ini. Antropo ini jangan salah loh. Allah itu waktu menggambarkan kalau rasanya manusia itu seperti itu gitu loh. Nyesel banget kalau ada orang kayak gini. Anda kan manusia kan bisa merasakan kan. Koyok gini. Nah, kalau Allah enggak menggambarkan seperti itu Anda mana bisa ngerti. Kan gini loh saudara, sebentar belum. Kan orang nggak ngerti kan pikirannya Allah kok jahat banget ya. Kenapa sih manusia harus dihukum sampai seperti itu? Nanti kalau saudara baca cerita air bah itu ngeri saudaraku. Itu habis semua. Burung di udara aja kena saking tingginya itu. Burung aja nggak bisa hidup. Burung nggak bisa lari kan, lari. Mati semua itu. Yang cuma diambil dua pasang aja. Mati semua. Kayaknya kejem banget gitu loh. Lah makanya perlu digambarkan antropomorfisme ini. Manusia ini loh, kalau kamu manusia, kamu ngerti loh rasanya nek seperti ini. Ono wong bejat kayak gini. Ono wong rusak kayak gini sampai memilukan hati, menyesal kok ono wong sakit. Itu loh jadi saking jeleknya manusia waktu itu. Tapi puji Tuhan ada Nuh. Adalah orang yang benar tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Orang-orang yang bejat, yang rusak seperti itu masih ada orang yang seperti Nuh ini. Ya kan? Terus dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa ada orang seperti Nuh? Kok bisa muncul? Ini karena apa? Nuh hidup bergaul sama kan? Bergaul itu berjalan. Sama ya coba, bukan. Bahasa Inggrisnya. Ayo coba, mau ayat piro mau? Ayat 9, bahasa Inggrisnya. King James. Ya terserah kamu. And Noah walk with God. Langsung bawahnya. And Noah walk with God. Berjalan dengan Allah. Mau berjalan bersama Allah saudaraku, amin. Jangan sampai bikin nek Tuhan gitu loh saudaraku. Loh Tuhan itu memang penuh kasih. Ini kan menggambarkan saking bejatnya orang gitu loh. Sampai akhirnya diantropomorfismekan
kalau manusia itu merasakan pilu itu lihat orang rusak banget. Saya tidak bisa mendramatisir ya. Nanti kalau ada yang khotbah lagi mungkin bisa betapa bejatnya manusia. Ada yang tanya siapa ya? Apa Fandi ya? Kan sering tanya-tanya kadang-kadang. Ada sodomi, apa dosa-dosa ini mulai muncul kapan? Ya ini kemungkinan ini ya. Sampai dosa-dosa yang sampai wah memilukan hati Tuhan, cenderungnya jahat, terus membunuh mungkin. Wah, sudah. Ya kan? Tapi ada Nuh berjalan dengan Allah. Mendapat kasih karunia di antara orang sezamannya tak bercela. Kenapa? Berjalan bersama Allah. Saya akan tutup ini, Saudara. Tahu enggak ayat ini? Kejadian bahasa Inggrisnya dulu. Kejadian pasal 3 ayat 9 itu. Sorry, 8 apa 9? Coba buka dulu. Kejadian, pasal 3 ayat 8 dulu. Coba kalau enggak 9 atau 8 itu. 8. Oh, 9-nya. Oh, sorry, 8. Betul, 8. And they hear the voice of the mereka, Lord. they itu mereka, Adam dan Hawa, hear, mendengar. The voice of the Lord God. Suara the Lord, Yahweh, Lord God, Allah Yahweh. Walking in the garden. Walking itu apa? Sedang berjalan. Bahasa Ibraninya bisa keluar. Yahweh Elohim met halak, berjalan, sedang berjalan. Ini sedang menjumpai siapa? Adam dan Hawa. Allah itu mau berjalan, menjumpai kita. Met halak, sedang berjalan, sedang bergaul. Ini bisa kan ini sama tadi berjalan dengan Henok, berjalan dengan Nuh. Allah berjalan dengan Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa ketika didatangi sembunyi. Karena ada dosa. Tapi kan ini contoh, walaupun dosa dipanggilkan, ayo dikasih baju dari kulit binatang, dipulihkan. Ya sudah saya khotbahkan minggu lalu. Jadi saudaraku, tema kali ini Allah bergaul, berjalan dengan manusia. Sini contohnya Henok dan Nuh. Mendapat kasih karunia, Anda juga bisa. Allah bergaul. Kristen itu tadi kan sudah di awal saya katakan ini bukan sekedar agama. Kristen itu hubungan, katakan hubungan, 1, 2, 3, hubungan. Kita bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar rutinitas, tapi ada hubungan. Hubungan, nah ini juga penting, saya tutup dengan ini waktu ya. Bukan cuma nyanyi, waktu kita nyembah Tuhan, enggak. Ya kan? Saya sedang, pegawai saya kan yang satu kan yang lagi PDKT sama kan seberang lah pakai hijab. Saya sebenarnya silakan kalau mau sholat apa kan ada tapi dia nggak mungkin ya. Saya sih nggak masalah gitu. Tapi saya tunjukkan kita kan nggak kayak ya maaf ya ibadahnya kan nggak terus cari jam apa. Tapi hidup kita jadi gitu loh. Saya mau tunjukkan, saya mau bersaksi lewat itu pada beliaunya pada anak ini ya. Walaupun makanya saya ngomong Fandi, kamu jangan main-main ya macam-macam, kamu anak Tuhan, jangan malu-maluin, gini, nanggul. Tunjukkan anak Tuhan itu, walaupun kita enggak jam berapa harus, maaf ya sembahyang, enggak, kita bukan gitu. Ini loh, Allah itu, wong Kristen, Allah itu di mana? Di hati kita, melalui rohnya yang kudus itu. Memang di surga transenden juga imanen. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Ada rohnya Bapa itu loh, ada di hati kita. Dan kita selalu bergaul, berjalan saat berjalan. Mau jawel-jawel, mau pegang-pegang. Dengerin dulu itu. Jangan pegang. Mau, ada roh Allah. Tubuhmu adalah bait suci. Ya, jadi gitu loh ya. Mau peluk-peluk. Jangan. Ayo, pura-pura gini. Ayo. Saya Dina sama Dina dipantau. Saya tuh mantau Ucul terus Pak. Ucul terus ya Pak. Sampai kepalahan saya. Lah yang sana mau aja ini. Itu kan belum kenal Tuhan. Saya ini enak ya ngomong gini di muka umum pun. Ya ini karena kasih kan, saya tidak menghakimi Fandi. Saya memang mengasihi dia biar dia dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Ya kan jadi anak Tuhan beneran gitu loh ya.
Wah, itu kalau Allah bersama kita. Loh, doa itu kita itu, saudara coba cari di Alkitab, caranya berdoa kayak apa sih? Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa. Sekolah minggu coba diajarin ya, guru sekolah minggu. Kak toh? Ada enggak di Alkitab cara berdoa? Gak usah jauh-jauh, cara puasa ada enggak? Saudara pernah kenapa kok nggak pernah ditulis? Caranya puasa. Saudara kan bangga. Puasa itu ada hukumnya gini. Doa ada hukumnya gini. Kita kenapa nggak ditulis? Ini bukan bicara aturan, bukan bicara formalitas, formalisme. Ini bicara hati. 1, 2 katakan hati. Kenapa ada puasanya Esther? Esther puasanya beda nggak sama Daniel? Bedanya sama puasanya siapa ini? Musa. Ada yang puasa-puasa itu dicatat. Beda semua. Tuhan tidak lihat doamu yang benar tuh harus begini. Harus begini. Tuhan lihat hati. Amin. Beda makanya. Hati bergaul. Makanya saya ngomong, saya baca Alkitab tuh seneng di luar. Abraham itu loh, waktu dapat janji Tuhan. Lihatlah bintang-bintang di langit. Seperti itulah keturunanmu. Lihatlah pasir-pasir di tepi laut. Berarti Abraham diajak keluar kan? Misalnya di dalam rumah, lihatlah bintang di langit. Mana ya? Ini plafon ini. Berarti Abraham di mana itu? Di luar. Lihatlah pasir-pasir di laut. Mungkin lagi di pasir. Seperti itulah nanti keturunanmu. Coba saudaraku. Di gunung. Wah, senengannya kan gunung Mbak Asih. Tuhan, nyembah Tuhan, kenapa? Kita bisa setiap waktu, setiap saat berjalan bersama Tuhan. Amin, saudaraku. Bergaul bersama Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo, saudaraku. Ini loh, saya kepingin Kristen yang seperti ini, jemaat yang seperti ini. Jadi tidak perlu formalitas. Wow, suci itu yang bagaimana? Sekarang beli sepatu cat, ngomong diskon tuku telu. Gak kalap, saudara. Ngomong diskon, kan banyak diskon. Gesek tok, aku sembayar nyonya. Ini coklat. Puji Tuhan Mbak Reni, terima kasih. Pas coklat saya gak beli. Ini Mbak Reni, saudara. Wah, untuk tuku kabeh gak, iki cap ratu sing iki ratuku ya. Ya, wah cocok tak tukono coklat pisan ya toh. Ada yang hitam, putih, pas telu ganti-ganti kok. Ya, menikmati. Ya toh sambil ya toh saudaraku liburan sambil tapi bisa sama Tuhan ngucap syukur. Ya, wes pokoknya hidup ini harus disyukuri, amin saudaraku. Isok tuh, tapi saya beli gini ngempet saudara, ya udah lama, jangan salah loh, ngempet tuh udah lama ya toh. Tuhan, ya toh gak kalap gitu, ada beli. Kalau belum ada ya enggak usah. Tapi dengan Tuhan tuh apa ya, menjalani itu enjoy gitu loh. Bisa bersyukur, bergaul dengan Tuhan. Setiap waktu enak. Jadi orang Kristen tuh yang gitu loh, saudaraku, gak jaim ya namanya pakai sepatu kayak gini, wah pendeta apa itu, pastor. Sekarang banyak yang seperti itu kan, pakaiannya santai. Memang dulu kan pendeta kan kayak pakai baju tertentu kan ya, wah baju pendeta. Pendeta itu bukan dari bajunya, Jo. Bukan dari bajunya, salah. Loh, urapannya, hatinya. Lebih baik, oke, kayak gaul gitu aja, tapi urapannya, maaf. Saya berkali-kali doakan orang di minggu kapan misalnya di pinggir pantai. Enggak harus doakan ke gereja. Ketemu orang sharing, jamah Tuhan. Enggak selalu orang Kristen. Oh, pendeta kan lebih baik gitu kan. Oh, bajunya ini enggak ketahuan gitu. Dengan Tuhan itu begitu. Oke, kita jadi ya tadi loh seperti Henok. Ya hidup normal aja ya, punya istri, punya suami, kerjaan enggak apa-apa. Loh Henok apa enggak bekerja? Anaknya banyak, makan apa saudaraku? Kalau enggak bekerja makan geragal apa saudaraku ya? Jadi hidup suci itu jangan dibayangkan yang seperti apa. Bergaul dengan Allah itu seperti apa? Yaitu hidup berjalan, makanya digambarkan berjalan. Satu tuh, berjalan itu artinya apa sih saudaraku? Berarti kita beraktivitas. Loh saudara mau ke kamar mandi masa enggak berjalan? Digotong lah, diseret, ngesot, kan enggak kan? Berjalan. Halak, walk, apapun Anda kemana-mana kan berjalan, jemput, antar jemput, pelayanannya
Saya ini banyak loh pastor pelayanannya, tapi nggak dapat apa-apa, bercanda tapi Tuhan sendiri yang, upahmu besar di surga. Wah, sound system, listrik, opo. Wah, terima kasih sudah, ini ngangkat dewe loh saudaraku, flu ngangkat apa kolam baptis kemarin, kolam baptis, masa kolam baptis diangkat, apanya tutupnya, ngisi. Waduh, ini loh tak lem yo. Kalau ngasih ngelem aku Tuhan gak ngelem loh, makanya tak lem tok, di lem jemaat. Makanya jangan dipuji manusia, biar Tuhan yang muji sendiri. Oh heru, sabaslah hambaku yang setia. Tak angkat Rene, undang jangan anak kakak. Bojone ojo sewa, Tuhan tahu lah, Tuhan tahu. Kok kayak Henok, mau diangkat. Jangan dulu Tuhan tahu lah kapan waktunya. Dipersiapkan semua. Ya, enggak cuma intinya ya berjalan bersama Tuhan. Ayo kita tutup katakan sama-sama 1 2 3, berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita bisa loh. Kristen itu kalau sekarang ditanya gini, wong Kristen itu apa? Kristen itu apa sih? Agama apa sih? Agama melaku ambek Tuhan. Amin saudaraku? Aku melaku ambek Tuhan. Amin bareni melaku ambek Tuhan. Neng mall ambek Tuhan. Neng di mana? Tapi ayo coba maaf ya, di tempat sing gak bener. Tempat prostitusi, mbek Tuhan wedi. Gak situ ayo Tuhan. Lapor ono kon. Oh ya gak Tuhan. Mbek Tuhan kan sama Tuhan gitu, saudaraku. Ya kan? Kalau ndak sama Tuhan karepe dhewe, sikil sak karep sikilku melangkah ya. Gak bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya lewat 20 menit ini. Puji Tuhan. Berjalan apa itu?